Di balik megahnya jalan tol yang membentang, tersembunyi sebuah permata hijau nan subur. Hamparan sawah, udara segar, dan kehidupan yang terjalin penuh persaudaraan. Inilah Perengrejo, sebuah kampung sederhana dengan cerita besar tentang kebersamaan. Berada di RT 7, berdampingan dengan Potronalan, Soronayan, dan Wates, semuanya menyatu dalam keluarga besar RW 3. Wilayah yang terkenal rukun, guyup, dan penuh kehangatan persaudaraan. Dengan total luas wilayah kampung mencapai kurang lebih 115.000 meter persegi, wilayah Perengrejo dibatasi oleh Kali Dengkeng di sebelah barat, Jolontoro di sebelah selatan, jalan tol di sebelah utara, dan jalan desa di sebelah timur. Perengrejo terbilang memiliki histori yang panjang. Dahulu, sepasang suami istri datang dan menetap di tanah kosong. Ialah Mbah Rono di Kromo, yang akrab disapa Worono, sosok perintis yang pertama kali menyalakan kehidupan di tanah ini. Waktu dulu kala, ada sepasang keluarga yang bernama Rono di Kromo atau sebutan lain Worono, yang salah satu asal-usulnya dari Cetokan, yang menetap di Kampung Perengrejo. Dari awal satu keluarga, lalu di Perengrejo mempunyai 4 orang anak. Yang pertama bernama Dio, yang kedua bernama Diman, yang ketiga bernama Dimin, yang keempat bernama Jiman. Dengan tangan yang tulus dan hati yang teguh, Worono membangun sebuah rumah kecil. Angin sejuk dari sungai, tanah yang subur, dan suasana yang menenteramkan membuatnya betah tinggal. Karena letaknya berada di pinggir tebing sungai atau perengan, lahirlah nama Perengrejo, sebuah doa agar tanah Pereng ini selalu makmur dan sejahtera. Dari Worono lahir 4 putra, Dio, Diman, Dimen, dan Jiman. Dari merekalah kehidupan ini tumbuh. Keluarga berkembang hingga akhirnya kampung ini menjadi tempat bernaung banyak generasi. Kini, kami yang meneruskan cerita, menjaga warisan, dan merawat kebersamaan yang telah ditanam sejak awal. Perengrejo menyimpan keunikan tersendiri. Letaknya yang berada di bawah jalan raya, dulu dikenal sebagai Ngeloro. Tahun 1980-an, wajahnya berubah akibat penambangan pasir, menyisakan bekas galian yang rawan longsor setiap musim hujan. Kalau ada yang tanya apa sebabnya Timur Perengrejo kok jadi jodangan, itu ceritanya dulu pada tahun-tahun dulu sebelum ada pasir Merapi, itu dari seperangan warga, bahkan dari warga yang memiliki sawah, menyelenggarakan untuk diambil pasirnya dengan catatan bisa ditanami yang lebih baik ataupun tanahnya biar menjadi lebih subur. Karena pada asal mulanya tanah di Timur Perengrejo itu tinggi dan semuanya pasir. Tanamannya waktu tahun dulu kalau musim tebu cuma tebu disewa dari pemerintah, tetapi kalau tidak disewa tanaman cuma tanaman singkong. Diperkirakan hasilnya kurang maksimal, maka dari tahun 80-an itu mulai dikeruk pasirnya secara manual. Bahkan pasir itu sebagian besar diambil untuk kota-kota di sekitar Klaten, contohnya Pati, Grobogan, Boyolali, Solo, Sukoharjo. Itu ceritanya zaman dulu tahun sekitar 7 bulan itu truk-truk yang ke Klaten bawa tebu, pulangnya ambil pasir di sini langsung
dibawa ke kota-kota tersebut. Jadi biarpun pelaksanaannya manual, jadilah seperti itu. Tahun 2004, seluruh warga RW 3 bergotong royong membangun talut dengan volume 200 meter kubik yang kokoh berdiri hingga kini. Bukan sekedar pelindung, tapi simbol kekuatan dan kebersamaan. Tanahnya subur, pohon mangga, jambu mete, hingga pohon duet tua yang hingga kini masih hidup terus berbuah. Dari nama Perengrejo, karena orang Jawa itu mengatakan bahwa di ereng-ereng, pereng, dan tepian sungai yang pada saat dulu itu terkenal dengan kesuburannya karena bisa dikatakan bagaikan hutan. Sebab zaman dulu itu pohonnya besar banyak sekali, dan di antara kampung-kampung sekitar Perengrejo lah yang pada saat itu sebagai tempat banyak hasil bumi, terutama buah-buahan seperti jambu mete, jambu pluto, pelem, dan lain sebagainya. Kesuburan tanah ini didukung oleh saluran irigasi peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1914, yang juga menyimpan kisah para leluhur kami yang turut andil dalam pembangunannya. Mulai tahun 1966 hingga 1985, dikarenakan pemetaan wilayah dan kebijakan dari pemerintah, masyarakat dari wilayah sekitar Perengrejo memilih menetap. Perengrejo terus bertumbuh, hingga kini berdiri 37 rumah dan 116 jiwa. Untuk jadi seperti sekarang ini perkembangannya, dulu kurang lebih tahun 1965 bertambah satu keluarga, yaitu keluarga dari Mbah Darmo almarhum yang dulunya dari Padan lalu di Tegal. Karena pada tahun itu pemerintah ada aturan bagi siapapun yang mendirikan bangunan di sawah atau di Tegal itu tidak diperbolehkan. Maka pada tahun 1965 keluarga dari Mbah Darmo itu langsung dipindahkan sama Mbah Lurah Bangsan ke Perengrejo paling utara. Setelah itu perkembangannya, pada tahun 1970 pemerintah desa mengadakan kebijaksanaan, yang kebijaksanaan itu yaitu memeta-meta sisi utara dan sisi selatan Kampung Perengrejo yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Itu tahun 70-an. Dikarenakan akses jalan yang terbatas, tahun 1975 warga membangun jembatan bambu Sesek Gayam Sewu. Terinspirasi dari deretan pohon gayam di tepi Kali Dengkeng yang hingga kini masih berdiri. Tahun 1980, lewat program ABRI Masuk Desa, jalan dan jembatan permanen terwujud, menjadi jalan utama Desa Joho. Untuk perkembangan yang dulu kala Kampung Perengrejo itu tidak mempunyai akses jalan. Sebelah timur itu masih sawah dan selatan itu belum ada jalan. Dulu warga dari Cetokan, Saman, kalau mau ke kantor Desa Joho yang berada di Bangsan waktu itu cuma berjalan kaki lewat Saman, masuk Kampung Perengrejo ke utara, lewat dekat saluran, lalu Poternalan ke timur. Itu cuma jalan setapak, tidak bisa dilewati sepeda. Kehidupan warga Perengrejo selalu berdenyut dalam harmoni. Setiap malam Jumat Kliwon, warga satu RT berkumpul. Malam Minggu Legi, seluruh kampung bersilaturahmi. Sementara Minggu Pahing, ibu-ibu saling berbagi cerita. Tradisi tahunan pun tak pernah pudar. Takbiran keliling kampung, kunjungan lebaran dari rumah ke rumah, hingga tirakatan 17 Agustus yang selalu mempersatukan warga. Di tengah semua itu, tradisi kenduri terus terjaga, mengikat silaturahmi, menumbuhkan gotong royong,
sekaligus menjadi identitas budaya yang dilestarikan. Bagi generasi muda, kebersamaan itu hidup melalui Karang Taruna Manunggal Bakti, wadah bagi para pemuda untuk berkarya, menggelar pentas seni, hingga kegiatan sosial yang mempererat persaudaraan. Setiap generasi membawa peran, dari tawa anak-anak, ketekunan pelajar, kerja keras orang tua, hingga petuah para sesepuh, semuanya menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan Barengrejo. Juga musola yang tak pernah sepi, pasar desa yang menjadi pusat ekonomi, sekaligus ruang berkecengkrama, gudang perkakas untuk bekerja bakti, pos kamling yang menjaga keamanan, hingga toilet umum yang ramah bagi warga dan tamu. Inilah Barengrejo, desa kami. Desa sederhana, namun kaya akan potensi. Desa hangat, penuh keakraban dan kebersamaan. Kami percaya, selama generasi tua dan muda terus bergandengan tangan, Barengrejo akan tetap menjadi tempat yang rukun, maju, dan penuh makna bagi siapa saja yang tinggal dan mencintainya. Untuk harapan ke depan, khususnya pada generasi muda, kami berharap mudah-mudahan kekeluargaan ataupun persaudaraan jangan sampai renggang, pegang terus persatuan dan kesatuan demi lingkungan Anda untuk selanjutnya.